Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa nakhusu bi dzikri ila jami'i masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa mu'allimina wa asadidina wa min abaina wa ummahatina wa ajdadina auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa sairi man hadar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bab menjelaskan tentang menjaga perut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batnu anapun utawi weteng. Wa ammal batnu anapun utawi weteng fakhfadh mongko becik njaga sira hu ing baten. Hu ing weteng. Fakhfadh mongko becik njaga, mongko ngreksa sira hu ing weteng. Min tanawulil harami saking merkoleh barang haram. Min tanawulil harami saking merkoleh barang haram wasubhati lan barang kang subhat. Wahris lan semangato sira ala tola bil halali ing atase luru perkara kang halal. Ala tola bil halali ing atase luru perkara kang halal. Akan halnya menjaga perut, maka jagalah perut itu dari kemasukan hal-hal yang diharamkan ataupun hal-hal yang syubhat. Dan bersemangatlah untuk memperoleh makanan atau minuman yang halal dengan cara yang baik. Karena jika sesuatu itu telah masuk ke dalam perut seorang hamba tanpa diketahui dari mana asalnya ia memperoleh, tanpa diteliti dengan cara apa dia mendapatkannya, sehingga tidak menjadi jelas antara halal dan haramnya, maka sesuatu yang masuk ke dalam perut hamba itu adalah sesuatu yang dihukumi syubhat. Maka sebagai hamba Allah, bersemangatlah untuk mencari makanan yang halal. Fa idza wajadta mongko nalikane nemu sapa sira hu ing halal. Fa idza wajadta mongko nalikane nemu sapa sira hu ing halal fakhris mongko nemen-nemenono sira ala anta ketasira
ing atase yen to nyuda minhu saking halal alamatu nasyabai ing atase saliyane wareg. Kalau kita menemukan makanan yang layak dikonsumsi dari segi kesehatannya, dari halalnya, maka tetaplah untuk selalu waspada agar jangan sampai berlebihan dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang halal sehingga menjadikan perut kenyang. Hal ini dikarenakan fa'in nasyaba'a mongko sak temene wareg. Fa'in nasyaba'a mongko sak temene wareg iku yuksa bisa ndadi atos iku yuksa bisa dadi atos apa alqalbu ati. Fa inna sab'a mongko sak temene wareg iku yaksha. Yaksha. Ngatosno apa wareg alqalba ing ati. Wa yufsidu lan bisa ngerusak apa wareg adzihna ing kecerdasan. Wa yubtilu lan bisa dadi rusak apa al-hifdza apalan. Wayaskilu lan dadi abot apa al-a'dha'a pira-pira anggota tubuh anil ibadati saking nglakoni ibadah. Anil ibadati saking nglakoni ibadah wal ilmi lan luru ilmu. Wayaqwa lan nguwatno apa wareg asyahawati ing pira-pira syahwat. Wayan suru lan nulung apa wareg junuda syaitani ing pira-pira tentarane setan. Ya. Wasyaba'u minal halali mabda'un kulli syarrin. Wasyaba'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Wasyaba'u utawi wareg minal halali saking barang kang halal. Iku mabda'un dadi nggon kawitan iku mabda'u kulli syarrin dadi nggon kawitane saben-saben barang kang elek. Fa kaifa minal harami mongko khale kaya apa saking barang haram. Fa kaifa minal harami khale kaya apa barang saking barang haram. Wa talabul halali utawi luru barang kang halal iku faridatun wajib fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wal ibadati lan amrih ngalap ibadah. Wal ilmi lan ilmu. Menjaga perut agar tidak kemasukan barang yang haram. Menjaga perut agar tidak kemasukan perkara yang syubhat. Dan bersemangat untuk mencari makanan yang halal itu hukumnya fardu. Sebagaimana fardunya sholat 5 waktu. Akan tetapi kalau kita menemukan makanan yang halal, maka hendaknya dalam mengkonsumsi makanan tidak berlebihan. Dianjurkan tidak berlebihan, dianjurkan agar jangan sampai kenyang, karena kenyang bisa menjadikan hati itu keras. Karena orang kekenyangan itu bisa menjadikan orang tersebut malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati orang itu sudah keras, maka sulit sekali untuk mendapatkan nasihat. Maka sangat sulit sekali untuk menerima kebenaran. Sekalipun makanan yang dimakan itu adalah makanan yang halal.
Di satu sisi, orang yang makan terlalu kenyang atau sampai kekenyangan itu bisa merusak kecerdasan. Ya. Karena pikiran itu apabila perut dalam keadaan lapar, maka pikiran itu menjadi terang benderang. Akan tetapi sebaliknya, kalau perut itu kenyang, maka pikiran akan terasa berat, dipakai untuk mikir, malas. Karena perutnya kenyang, sehingga waktunya dihabiskan hanya untuk tidur-tiduran, dihabiskan hanya untuk santai-santai, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Di satu sisi lainnya, kenyang itu juga akan merusak hafalan. Karena orang jika terlalu kenyang, maka akan muncul sifat malas untuk mengulang-ulang hafalan. Akan muncul sifat untuk malas menjalankan kewajiban-kewajiban belajarnya. Dan berbagai hal, termasuk diantaranya bisa membuat tubuh terasa berat, sehingga malas untuk melakukan ibadah, malas untuk belajar, malas untuk mencari ilmu. Malah sebaliknya, justru dengan kenyang itu akan memperkuat syahwat. Ya. Jika seseorang itu syahwatnya sudah besar, syahwatnya sudah kuat, maka nafsunya akan menuntun dirinya untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekedar kebutuhannya di dunia, sehingga berakibat mengabaikan kepada perintah Allah, mengabaikan dari menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu adalah efek dari kenyang, sekalipun yang dimakan atau dikonsumsi adalah makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal sekalipun, jika berlebihan, maka juga akan dapat membantu para pasukan setan untuk semakin intens. Karena berawal dari kemalasan yang ditimbulkan oleh perut yang terlalu kenyang. Dari kemalasan itulah pasukan-pasukan setan akan bergerilya untuk membuat orang itu agar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemalasan-kemalasan mencari ilmu, menambah pengetahuan-pengetahuan ubudiyahnya, terlebih amaliyah ketaatannya. Orang itu akan dibuat menjauh dari Allah. Itulah bahaya dari terlalu kenyang. Makanya dulu orang-orang salaf itu kadang, salah satu contohnya adalah Imam Ad-Dasuki, As-Sayyid Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Imam Ibrahim Ad-Dasuki diriwayatkan oleh muridnya, suatu saat beliau makan remah-remahan roti dicampur dengan air. Memakan remah-remahan roti dicampur dengan air, sehingga aktivitas beliau itu menjadi perhatian salah satu muridnya. Maka datanglah muridnya itu kepada beliau dan berkata, "Wahai Syekh, wahai tuanku, mengapa Anda memakan makanan yang sedemikian ini, yang dalam pandangan orang pada umumnya ini tidak layak untuk dikonsumsi?" Ini adalah kisah tentang orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Bagaimana adab mereka, khaliyah mereka dalam menampakkan rasa mahabbah, dalam ubudiyah, dalam penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai tuanku, mengapa Anda memakan makanan seperti ini? Bukankah Anda bisa mendapatkan makanan yang lebih layak dari ini?" Padahal Syekh Ibrahim Ad-Dasuki itu terkenal dalam kitab Tabaqatus Syufiyah. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki itu kasyafnya di Lauhil Mahfud. Beliau tahu apa yang ditahan oleh Allah dan apa yang diloloskan oleh Allah.
Tapi dalam keseharian beliau mengkonsumsi makanan-makanan yang bahkan orang fakir pun kadang tidak minat untuk mengkonsumsinya, ya. Maka ketika muridnya bertanya, "Wahai tuanku, mengapa Anda mengkonsumsi makanan seperti itu? Bukankah Anda bisa mendapatkan yang lebih layak dari itu?" Apa jawab Syekh Ibrahim Ad-Dasuki? "Ya bunaya, wahai anakku, remah-remahan roti ini jika aku campur dengan air, memang tidak akan terasa apa-apa. Karena itulah memang yang aku inginkan. Aku tidak ingin merasakan apapun setelah aku merasakan mahabbahnya kepada Allah. Setelah hatiku, batinku merasakan mahabbah kepada Allah, maka aku menjaga diriku agar jangan sampai lidahku merasakan sesuatu manisnya selain manisnya mahabbah kepada Allah. Aku tidak ingin lidahku merasakan sesuatu yang enak, sesuatu yang lezat, yang justru itu akan membuatku terlena. Hanya gara-gara urusan makanan menjadikan aku lalai dari Allah. Aku sengaja memakan makanan seperti ini agar rasa mahabbahku kepada Allah tidak berubah. Itu orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal makanan saja mereka sangat hati-hati. Mereka sangat menjaga betul agar jangan sampai setingkat rasa enaknya saja, rasa lezatnya makanan, mereka pun sangat menjaga. Ini adalah bentuk dari khaliyah batiniyah seorang aulia atau seorang muqarrabin, orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah dalam menjaga ubudiyahnya di hadapan Allah. Karena rasa manisnya mahabbah itu bagi mereka sudah luar biasa. Rasa manisnya rindu kepada Allah itu sudah luar biasa. Sehingga mereka enggan merasakan sesuatu yang lebih manis atau manis di luar mahabbah dan syauknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika para sufi melakukan ibadah, melaksanakan ketaatan-ketaatan, mereka mendapatkan manisnya ketaatan. Mereka mendapatkan manisnya ibadah. Sehingga mereka dengan sekuat tenaga menjaga agar jangan sampai manisnya ibadah itu lenyap dari mereka, hanya gara-gara mereka terobsesi ingin merasakan sesuatu yang tidak ada faedahnya di hadapan Allah. Merasakan manisnya makanan, merasakan manisnya memiliki harta benda yang melimpah, merasakan manisnya popularitas dan lain sebagainya. Mereka tidak menginginkan itu. Karena bagi mereka adalah manisnya ibadah, manisnya ketaatan, dan manisnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari bentuk pengabdian mereka kepada Allah. Maka dijelaskan, wasyabu minal halali mabda'un kulli syarrin. Terlalu makan dengan kenyang, makan dengan kenyang dari makanan-makanan yang halal itu menjadi awal mula dari segala bentuk kejahatan atau kejelekan. Makanya dalam thariqah seorang murid akan diajari oleh gurunya untuk memasuki makom taubat sebagai makom yang pertama. Ada makom taubat untuk tingkatan orang awam, yakni tobat dari melakukan kemaksiatan atau dosa. Itu adalah tingkatan tobatnya orang awam. Ada tingkatan tobatnya orang-orang khos, yakni tobatnya mereka dari keinginan melakukan kejahatan atau kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada tobatnya orang khawasul khawas, yaitu tobatnya mereka dari tobat. Artinya jangan sampai mereka melakukan tobat untuk yang kedua kalinya. Itu adalah tobatnya orang khawasul khawas. Maka diceritakan bagaimana seorang mursyid, seorang guru thariqah itu membimbing muridnya. Sekalipun makanan itu halal,
Ya. Sekalipun boleh makan makanan yang halal, tapi menambah makanan, ya. Atau katakanlah misal kita makan, ya, kemudian merasakan enaknya makanan itu sehingga tergerak hati kita untuk nambah. Maka yang perlu diwaspadai adalah keinginan kita untuk menambah itu adalah bagian dari syahwat. Karena nikmatnya makanan yang kita rasakan sebelumnya, sehingga kepingin atau terbersit dalam hatinya ingin nambah. Makanya dalam thariqah, keinginan untuk menambah, andaikan itu dituruti, maka itu bagian dari nafsu atau syahwat. Dibuat perbandingan, kalau engkau memakan sesuatu makanan yang enak, terasa lezat di lidahmu, sehingga engkau menginginkan dalam hatimu untuk menambah. Lalu bagaimana dengan ibadah? Dalam perjalanan seumur hidupmu mengabdi kepada Allah, kenapa engkau tidak mencari nikmatnya ibadah, sehingga membuat kamu tergerak hati untuk menambah ibadah itu berulang kali. Yeah. Maka tidak semua orang ketika melakukan ibadah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah adalah ketika orang itu melakukan suatu amal ibadah disertai dengan ilmu dan disertai dengan kewaspadaan hati. Disertai dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dalam satu ritual ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut syarat-syaratnya terpenuhi, maka orang itu akan mendapatkan manisnya ibadah. Beda lagi dengan orang yang sekedar ibadah. Dia hanya berharap pahalanya saja, 27 derajat. Dia hanya berharap pahala-pahala lain. Sedangkan orang yang merasakan nikmatnya ibadah, merasakan manisnya ibadah, dia melihat bahwa ketika dia bisa melaksanakan ketaatan, ketika dia bisa melakukan suatu ibadah, dia melihat bahwa kehendak Allah ada di dalam ibadahnya itu. Dia merasakan syukur yang luar biasa karena ditakdir oleh Allah bisa beribadah, sehingga tidak tergerak sekalipun dalam hatinya untuk menuntut pahala. Dia bersyukur karena Allah masih menghendaki dia sebagai ahli sujudnya. Dia bersyukur karena Allah setiap saat tidak pernah melupakan dia untuk memanggil melakukan ketaatan-ketaatan. Inilah orang-orang muqarrabin. Mereka melihat manisnya ibadah itu ketika Allah menggerakkan hati mereka untuk melakukan ketaatan. Yang muncul adalah perasaan syukur. Yang muncul adalah perasaan ridho. Yang muncul adalah perasaan kepasrahan, berserah diri kepada Allah. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan rohani yang ditimbulkan dari seberapa tinggi level pemahaman orang tersebut terhadap aktivitas ubudiyah yang dilakukan. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan nikmatnya ibadah, tidak bisa mendapatkan manisnya ibadah apabila ibadah yang kita lakukan tidak disertai dengan seperangkat ilmu, baik ilmu yang meliputi adab-adab lahir, baik ilmu yang meliputi adab-adab batin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa apabila ibadah itu dilakukan dengan cara-cara yang demikian sesuai aturan, dilakukan sesuai tuntunan, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya ibadah. Seiring dengan itu dia akan bisa mencapai pengetahuan, mencapai pencerahan di mana bahwa menuntut pahala ada suatu bentuk ketidaksopanan seorang hamba. Karena orang yang benar-benar mengenal Allah, dia akan tahu bahwa ketika kehendak Allah berlaku pada dirinya untuk melakukan ketaatan, maka itulah adalah penghargaan yang lebih besar daripada pahala.
Karena sekalipun pahala itu tidak diminta, tetap Allah akan berikan. Tapi tidak layak bagi seorang hamba yang jujur dalam penghambaannya menuntut pahala. Jika seorang hamba itu menuntut pahala, maka seolah-olah ibadah yang dia lakukan adalah pengakuan atas kesanggupan dirinya sendiri. Bahwa dia melakukan ibadah itu atas kesanggupan dirinya sendiri, bukan atas dasar inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikiaskanlah dengan orang yang terlalu makan banyak sehingga kekenyangan karena makanan-makanan yang halal sekalipun. Karena efeknya adalah orang tersebut akan menjadi malas dalam beribadah. Kalau makanan kenyang saja bisa membuat orang itu malas dari ibadah, padahal itu halal. Lalu bagaimana kalau makanan yang dikonsumsi itu haram? Lalu bagaimana kalau yang dikonsumsi itu adalah makanan-makanan syubhat, tidak jelas halal haramnya? Maka betapa gelap hati orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wal ibadatu utawi ibadah, wal ilmu lan luru ilmu, ma'a aklil harami kali sertane mangan barang haram. Iku kalbinai kaya dene bangun ala sirjina. Ala sirjina ing antase nggon kang kotor. Faida qana'ta nalikane nerima sapa sira fi sunnati kelawan sunnah bikomisin kelawan gawe klambi gamis khosnin kang lusu wa fil yaumi yang dalam dina wal laila lan wengi birogi fa ini kelawan roti loro minal khoskari saking roti kang kasar watarok talan ninggal sapa sira ataladzuza ing ngalap kepenak biat ya bil udumi kelawan enake cuka lam yu'awwizuka mongko ora nyukupi ing sira minal halali saking barang halal ma ing barang yakfi kang nyukupi apa maka ing sira maka orang yang bersamaan dengan itu orang yang melakukan ibadah orang yang menuntut ilmu tapi dia mengkonsumsi makanan-makanan yang syubhat mengkonsumsi makanan-makanan yang haram sama halnya dia membangun suatu bangunan di tempat yang najis atau tempat yang rusak atau tempat yang dipastikan akan hancur dalam waktu dekat. Maka apabila kita qanaah menerima apa adanya sampai dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Al-Luma'nya Imam As-Sarrat At-Tusi itu sampai disebutkan di dalam bab fi dzikri adabihim idza futi halim syai'um minad dunya bahwa seseorang itu apabila mengkonsumsi sesuatu yang melebihi dari kebutuhannya maka Allah akan membutakan mata hatinya. Apabila seseorang itu mengkonsumsi sesuatu yang melebihi dari batas kebutuhannya maka Allah akan membutakan hatinya.
Cukuplah kita memakai sesuatu yang halal, yang sudah dipastikan halalnya, dengan memakai pakaian yang menampakkan kesederhanaan, ya, menampakkan sesuatu yang membuat kita berwibawa karena ilmu, ya, bukan hanya menghiasi aksesoris belaka. Karena sesuatu, ya, atau sesuatu yang lebih dominan dari tampaknya gemerlapnya jasmania, itu menunjukkan bagian internalnya telah hancur. Atau sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, idza ra'aita sufi yakhba'u dhawahirahu fa'lam anna batinahu kharab. Jika engkau melihat seorang penempuh jalan ketuhanan sibuk mendandani lahiriahnya, sibuk mendandani jasmaniahnya, mempercantik jasmaniahnya, maka ketahuilah bahwa batin orang tersebut telah rusak. Ya. Karena yang Allah lihat adalah apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hakim, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wala yanzuru ila amwalikum wa suwarikum. Au kama qala. Sesungguhnya Allah hanya melihat apa yang ada di dalam hatimu dan amal-amal perbuatanmu. Allah sekali-kali tidak akan melihat apa yang ada pada dirimu dari harta benda atau bagus tidaknya bentuk jasmanimu. Tapi kebanyakan dari kita terobsesi dengan memperbanyak, memperindah, mempercantik sesuatu yang sama sekali tidak dilihat oleh Allah. Maka inilah bagian dari syirik kecil, bagian dari riya. Karena kita disibukkan dengan memperindah, mempercantik, membuat gemerlap hal-hal yang sama sekali tidak dilirik sama sekali oleh Allah. Tapi obsesi kita adalah untuk dilihat oleh sesama. Inilah yang kemudian digambarkan sebagai nafsu yang tersembunyi. Maka banyak dari kita itu masih belum bersih dari segi batiniah. Ya. Maka hal yang paling penting pertama kali harus kita lakukan adalah satu, konsumsi makanan harus dengan yang halal. Harus kita pastikan dari hal-hal yang syubhat, jauh dari hal-hal yang syubhat, jauh dari hal-hal yang haram. Kita pastikan bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, apa yang kita makan adalah halal, dengan cara halal. Dan terlebih lagi kita tidak berlebihan dalam menggunakannya. Karena sesuatu itu apabila lebih dari batas kebutuhan atau batas yang ditentukan, maka sisanya adalah bencana. Wal halalu katsirun wa laysa 'alaika an tayaqqana bawatinal umuri wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.